Kuliahnya ini aja atau ada yang lain? Ada yang lain, Bu. Online juga. Ya, oke. Sekarang hari ini saya online ya, karena saya tadi ada beberapa rapat ya tadi pagi, jadi saya takutnya nanti nggak selesai rapat saya nggak bisa ngajar, jadi mending saya online aja, saya bisa masuk 1 jam, 1,5 jam gitu kan. Kalau offline kan saya takutnya rapatnya belum selesai. Nah, hari ini itu kita mau membahas tentang sigma ya, sigma, notasi penjumlahan sigma. Notasi ini sebetulnya adalah sebagai pendahuluan sebelum kita melakukan, kemarin kita sudah melakukan pengujian yang paling mudah, yaitu dengan data nominal ordinal. Nah, berikutnya kita mau masuk ke pengujian statistik dengan menggunakan data numerik. Nah, di sana ada notasi-notasi yang perlu kalian pelajari dulu nih, notasinya. Mungkin ada yang di SMA-nya sudah pernah, tapi sekarang saya coba refresh lagi. Kalau yang untuk sudah pernah mungkin diingat lagi, kalau yang belum pernah ya belajar lagi, belajar dari awal lagi gitu ya, tentang notasi sigma. Nah, notasi sigma ini masuk ke dalam materi UTS ya, dan menurut saya sih sebagai bonus ya, bonus itu artinya ini nggak susah, jadi kalian jangan sampai nggak dapat nilai dari soal sigma. Ya sayang banget kalau misalnya nggak dapat nilai dari soal sigma ini gitu ya. Saya mulai aja share screen PowerPoint-nya ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Nah, ini yang namanya notasi sigma ya. Notasi sigma itu kalau kursor saya gerak-gerak ini kelihatan juga bergerak? Nggak? Kelihatan, Ibu. Kelihatan. Oke. Nah, notasi sigma itu kayak gini. Nih bentuknya. Kalau kita menjumpai notasi kayak gini, ini artinya notasi penjumlahan. Menulisnya dia menggunakan indeks. Indeks itu di sini nih saya harusnya menulisnya bukan rata gini ya, X sama Y ya, tapi harusnya I-nya lebih rendah dari X. Sebentar, saya ini dulu. Nih, cara menulisnya. Bentar ya, supaya kalian jelas. Karena tadi saya malas aja tuh bikin bikin itunya, bikin subscribe-nya, jadi jadi sama ya. Sebentar, insert. Kalau di Microsoft Word itu ada simbol insert sigma. Sigma mana ya? Belum ada. Nanti kita cari dulu. Sigma. Sigma. Nggak kelihatan. Kalau kelewat kasih tahu ya. Kelewatan, Bu. Kelewatan, Bu. Oh, kelewatan. Mana tuh? Lagi, Bu. Atas, Bu. Di atasnya beta, Bu. Oh, ini. Ini ya. Nah, gini kan. Ini ya, sigma. Nah, ini saya gedein biar kelihatan. Nah, gitu. Nah, ini X ya. Harusnya X itu variabelnya. Harusnya X itu di sini enggak ada superscript. Nah, ini ada ya. Ini yang kayak gini nih, subscript. Nah, I gitu kan. Sebentar. Nah, sorry. I. Nah, kok enggak subscript? Oh, subscribe-nya gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia harusnya lebih kecil, nggak sama dengan X tingginya. Ya, jadi dia subscribe kalau di sini ya, kalau di Microsoft Word.
Nah, jadi ini kan saya males nih bikinnya, harusnya pakai subscript ya. Jadi I-nya tuh agak di bawah daripada, jadi dia sebagai indeks XI-nya. Nah, tadi kita nulisnya dalam bentuk seperti ini sigma, kemudian biasanya ada I, kan di sini tadi kan ada variabel ya, variabelnya adalah X, I gitu. Nah, I itu ditulis di sini, I-nya dari 1, terus 2, terus 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai berhenti di sebuah bilangan yaitu N. Berhenti di sebuah bilangan yaitu N. Ya, jadi ini adalah contoh penulisan notasi penjumlahan. Misalnya kayak gimana sih Bu? Misalnya gini, saya punya ada di kelas TICK 3B ada 24 mahasiswa ya. Nah, berarti saya nanya satu-satu nih, nilai IPK mahasiswa 24 mahasiswa TICK 3B. Berarti ada 24 nilai yang akan saya kasih nama X1, X2, X3, X4 gitu. X1 adalah nilai IPK Mahathir. X2 adalah nilai IPK Alfa. X3 adalah nilai IPK, nah gitu. Nah, sehingga kalau dijumlahkan, maka cara menjumlahkan ini, cara membukanya adalah karena dia jalan dari 1 sampai sebuah bilangan N, maka dia akan berjalan mulai dari 1, jadi jadi sigma XI itu adalah X1 gitu ya, kan cuma dari 1 ya, terus jalan kedua kan, sebelum kita tulis angka 2, karena dia ini notasi penjumlahan, tulis dulu tanda tambah. Jadi X1 ditambah, pindah nih sekarang ke I sama dengan 2. X2, terus sebelum ke I sama dengan 3 tambah dulu, tambah X3 dan seterusnya sampai Xn. Gitu. Tadi contohnya misalnya X1 adalah nilai IPK siapa Mahathir. X2 nilai IPK siapa, 3 siapa sampai 24. Itu contohnya. Atau lagi misalnya jarak misalnya ya, jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Gitu ya. Mahasiswa X1 adalah mahasiswa A. Jarak tempuhnya 2 jam. X2 adalah gitu sampai Xn, sampai X24. Itu kira-kira. Apa pemahamannya? Gimana? Ngerti nggak? Jadi kalau kita buka kayak gini, notasi penjumlahan. Nah ini saya nggak bikinnya juga ke bawah lagi ya, mohon dimaklumi ya. Nah ini kan XI, nah ini yang benar nulisnya nih. Aku banyak banget sih. Ini kan XI ya. Nah sekarang kalau udah ada tanda sama dengan, maka sigmanya hilang. Kalau sigmanya sudah hilang, maka kita akan mendeskripsikan I dari 1 sampai N itu. Jadi X1. Sebelum pindah ke X sama dengan 2, kasih tanda tambah. X2. Sebelum ke sama dengan 3, tambah X3 sampai Xn. Gitu. Kira-kira gimana? Ngerti nggak? Ngerti? Atau masih bingung? Ibu, kan di sini I-nya 1 ya Bu ya. Terus kalau misalkan di soal gitu, X-I-nya tuh 3, berarti kita mulai dari data yang ketiga gitu Bu. Gimana? Kalau misalnya? Kalau misalkan, kan di sini X-I-nya I-nya 1 ya. Nah kalau misalkan I-nya tuh 3, berarti kalau misalkan di soalnya tuh I-nya 3, berarti kita mulai dari data ketiga sampai ke N gitu ya Bu ya? Betul sekali, pintar. Oke Bu, makasih. Iya, kalau X-nya mulai dari 3, ya berarti dari 3 sampai N gitu. Betul, pintar. Ya, ada lagi? Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat ini. Wah, pusing lihat angkanya. Jangan, ini gampang loh, gampang. Makanya tadi saya bilang, UTS kalau soal ini nggak dapat 10 kebangetan. Karena kita supaya bisa dapat 100 tuh UTS, ininya harus 10, harus full. Jangan sampai juga salah ngitung gitu ya. Ini gampang nih. Nih ya. Sekarang gini. Kalau diketahui, ini dari soal ya. Kalau diketahui X1 3, X2-nya 5, terus X3-nya 7. Berapakah sigma XI?
Maka jalan kayak tadi kan, X1 ditambah X2 ditambah X3. Tapi sekarang X1, X2, X3-nya sudah ada angkanya, sudah ada datanya. Jadi X itu hanya menggambarkan variabel. Variabel apa ini? Ini misalnya variabel jarak tempuh lah, dinyatakan dengan X. Dari mahasiswa TICK 3B. Jarak tempuh mahasiswa ke-1 3 jam, jarak tempuh mahasiswa kedua 5 jam gitu kan. Nah, X-nya itu variabel. Jadi variabel itu dinyatakan dengan apa? Misalnya jarak X adalah variabel jarak tempuh mahasiswa TICK dari rumah ke kampus. Jarak tempuh ya, waktu tempuh gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau, kalau saya mau berapa jumlah waktu tempuh 3 mahasiswa di TICK, kalau datanya kayak gini, mahasiswa yang pertama 3, mahasiswa yang kedua 5, mahasiswa yang ketiga 7 jam. Oh, jauh banget, iya. Nah, jumlahnya berapa? Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3. Intinya, nah perhatikan, saya sengaja nih nggak ngasih angka I, nggak ngasih I. Kenapa? Di banyak buku dan di banyak aplikasi gitu ya, dan di banyak aplikasi implementasi pekerjaan itu tidak lagi mencantumkan I1 dan seterusnya. Kalau datanya jelas. Jadi kalau di sini datanya jelas hanya ada 3, X1, X2, X3. Jadi dengan sendirinya kalau ditulisnya sigma, maka semua data dipakai. Tapi kalau tadi saya misalkan nulis I dari 2 sampai 3, maka hanya X2 dan X3 yang dipakai. Tapi kalau saya tidak menuliskan apa-apa di sini tentang I, maka semua data ini digunakan. Begitu. Ya. Jadi ini X1 tambah itu tambah X3 kan gampang kan? 3 tambah 5 tambah 7. Masukin. Jangan sampai salah ya. Menjumlahkannya, naruh angkanya gitu ya. Hati-hati ketika UTS ya. Sampai sini jelas? Yang sini sigma X1, sigma X1, sigma XI jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas ya? Sebentar saya ngambil handphone dulu. Nah, terus yang berikutnya, lihat nih, sigma 2xi sekarang. Sigma 2xi pangkat 2. Perhatikan, yang pangkat 2 siapa? Jelas dulu nih, yang pangkat 2 siapa? Angka 2-nya kah atau xi-nya? XI-nya. XI-nya. Nah, XI, Bu. xi yang pangkat 2. Ya, jadi jangan salah. Yang pangkat 2 adalah xi. Ini karena dia tidak ada i-nya di sini, maka semua data digunakan. I-nya dari 1 sampai 3. Jadi, langsung ya, lihat nih. Ini satu kesatuan sampai pangkat 2 nih. Ketika i sama dengan 1, maka sampai ke pangkat 2 selesai. Sebelum ke i pangkat 2, sebelum ke i sama dengan 2, kasih tanda tambah dulu. Jadi di sini 2x1 pangkat 2. Nah, satu kesatuan dulu. Sebelum pindah, baru kita pindah ke I sama dengan 2. I sama dengan 2, maka kasih tanda tambah 2x2 kuadrat. Sampai 2x3 kuadrat. Sampai sini, jelas? Jelas? Kalau jelas, sekarang kita masukin angkanya coba. X1 pangkat 2 berapa? Kan 9 ya? 3 pangkat 2 kan 9. Ini nanti kalau kalian udah biasa, sering latihan, sebenarnya gampang banget. Sekarang kayaknya, kok pusing ya gitu. Tapi kalau kamu nggak belajar atau nggak latihan ya pusing terus gitu. Ini harus dibiasain ya. Nih, X1 pangkat 2, berarti kan 9, kali 2, 18. Betul ya? 18. Ini berarti 25, kali 2, 50. Ini berarti 49, kali 2, 98. Jumlahkan ini semua, betul nggak? Ini 8, 8, 16, 10, 51. Ya, 166. Oke, yang kedua ini, ada yang belum jelas? Jelas, Ibu. Jelas? Oke. Semua jelas ya? Sekarang lihat yang ketiga. Ini saya hide aja ya. Nah, sigma. Nah, sekarang ini I-nya dari 2 sampai 3. Berarti dia hanya menggunakan 2 data saja, yaitu X2 dan X3.
Dia hanya menggunakan dua data, X2 dan X3. Sigma XI dikurangi I. Lihat ya, ini sama-sama I. Jadi harus sama I yang di bawah sini dengan I yang di atas. Lihat nih. Karena mulanya dari I sama dengan 2, maka di sini X2 dikurangi 2. Ini sama. Ya. Terus sebelum, lihat nih. Jangan pergi ke I2 dulu kalau belum selesai dalam satu kesatuan, dalam satu ruas ini. Jangan pergi ke I sama dengan 2 dulu. Selesaikan dulu sampai selesai satu ruas ini. Jadi X2 dikurangi 2 kan selesai ya. Baru kasih tanda tambah, pergilah ke sekarang I berikutnya. Yaitu 3. X3 dikurangi 3. X2-nya 5 dikurangi 2, 3. X3-nya 7 kurang 3, 4. Gitu. 3 ditambah 4 berarti 7. Itu jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Sekarang yang ini. Sigma 2XI. Berapa tuh? Sama sigma XI pangkat 2. Berapa? Coba dicari. Sigma 2XI. Sigma 2XI. Tiara ada nggak Tiara? Ada, Bu. Tiara. Nah, Tiara yang sigma 2XI ya. Cynthia? Ada, Ibu. Nah, Cynthia yang ini. Cynthia yang sigma XI kuadrat. Baik, Ibu. Ya, coba. Gimana? Sigma 2XI-nya bisa? Bisa, Bu. Coba di share screen. Alhamdulillah kalau bisa ya. Berarti cepat bisa. Tadi siapa? Tiara? Bu, saya nggak bisa share screen, Bu. Oh, nggak bisa? Kalau Cynthia? Bisa? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Sigma 2X ini berapa, Tiara? Hasilnya 30 ya, Bu. 30. Berarti kan 2X1 gitu kan? Ini saya ini ya, Iya. jadi enggak itu ditambah 2X2. Berapa tuh? Dua dikali 3 kan 6, ya kan? 6 ditambah 2 kali 5.
10. Gitu kan? Iya Bu, terus ditambah 2 kali 7. Jadi berapa semua? Jadi 30. 30. 6 ditambah 10, 16. 16 tambah 14, ya betul. 30. Ditambah nih 2x3 ya. Enaknya jelek ya ininya. Cuma saya males bikinnya nih. 2x superscript dulu. Nanti mana di sini ada nggak superscriptnya? Insert font subscript 1 gitu ya. Ditambah yang seterusnya 30 jawabannya ya. Tiara. Oke, terus yang X yang kedua yaitu yang ini sigma X1 kuadrat berapa? 83 Bu. 83. Berarti Iya. kan 9 tambah 25 Tambah 49. ya 83 ya. Iya Ibu. Oke, pintar ya. Gampang ya, kan saya bilang gampang. Jadi jangan sampai enggak dapat 10 beneran ya. Untuk poin nomor sigma. Karena gampang sebenarnya ya. Nah, sekarang lihat yang ketiga. Sekarang nih ya, ini ada atau saya giniin. Nah, ini saya hilangin. Nah, ini ada kurung buka sigma xi, kurung tutup, terus pangkat 2. Jadi yang dipangkatin 2 apa? Kalau tadi yang di sini, yang dipangkatin 2 xi-nya kan, pangkat 2. Ya kan, baru dikali 2. Kalau ini beda loh. Kalau ini beda loh sama yang tadi. Kalau ini ada kurung buka dulu, sigma xi, kemudian kurung tutup, terus pangkat 2. Jadi kalau ini dijumlahkan dulu, sigma xi dulu dikerjakan, yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 dulu. Dalam kurung, baru dipangkatkan 2. Jelas nggak? Jadi 3 tambah 5, 8, 15. Berarti 15 pangkat 2, 225. Gitu. Gimana? Jelas? Jelas Ibu. Jelas, mau ngerti ya? Bedanya kalau ini dikerjakan yang dalam kurung dulu. Jadi sigma xi-nya dijumlahkan dulu, baru dipangkatkan 2. Tapi kalau yang tadi yang ini, xi-nya dipangkatkan 2 dulu, ya, baru dijumlah. Tuh, dikali 2 dulu baru dijumlah. Ya. Oke ya, saya lanjut ya, kalau udah ngerti. Ini tadi ininya. Nah sekarang, ini apa ini? Oh ini saya memperjelas aja ya. Jadi kalau saya tanya sigma xi itu berapa, maka kita tinggal lihat sigma xi ya, lihat ya, sigma xi, maka tinggal 3 tambah 5 tambah 7. Berapa tuh? 15. Kalau sigma xi kuadrat di kuadrat kan masing-masing 9 tambah 25 tambah 49. Kan gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya Y1-nya 0, Y2-nya 3, Y3-nya 6, berarti sigma Y-nya berapa? Berapa? Y1-nya 0, Y2-nya 3, Y3-nya 6, berarti sigma Y-nya berapa? Hah? 9, tinggal ditambahin. Ya, jelas ya? X sekarang. Nah, sekarang kalau begini gimana? Tadi kan cuma satu variabelnya. Waduh sih Ibu, satu aja saya belum ngerti. Sekarang udah ada 2. Nggak susah, coba lihat. Kita positif aja dulu. Nggak susah. We can do it, coba lihat.
Kalau ada dua, yaitu ada X, ada Y. Di mana X1-nya 2, X2-nya min 3, X3-nya 1. Berarti sigma X-nya berapa? Sigma X-nya berapa? Berapa? 3, Bu. 3. Min 1. 0, Bu. 0. Ayo berapa? 0. 2 ditambah 1 kan 3. 3 kurang 3 kan 0 kan? Oh Sigma iya, X. Bu. Nah kalau ditanya sigma X berarti kan 2 ditambah min 3 ditambah 1 berapa? 2 tambah min 3 kan min 1 ya? Min 1 tambah 1 kan 0. 0. Iya. Terus sigma Y-nya berapa? 11. 11 gitu ya. Nah, pinter ya, sekarang udah ngerti ya, tinggal dijumlah. Nah, sekarang kalau di sini ada X, ada Y, maka pertanyaan berikutnya adalah sigma X, Y. Sigma X, I, Y, I. Kalau di sini ada I, mestinya di sini ada I-nya ya, saya lupa nulis nih. Harusnya I dari 1 sampai 3. Ya, ada X, I, Y, I. Jadi artinya gimana? Selesaikan dulu I-nya sampai selesai. Jadi sekarang kita mulai dari I sama dengan 1. X1, Y1. Udah selesai kan? Mau pindah kedua nih, kasih tanda tambah dulu. Nah, baru kita kedua sekarang. X2, Y2. Selesai. Pindah ketiga, kasih tanda tambah. X3, Y3. Kenapa berhenti di 3? Karena datanya hanya sampai 3. Ya, terus X1, Y1 tinggal dikali 2 dikali 4, 8. Ini min 3 dikali Y2-nya 2, min 6. X3-nya 1 kali 5, 5. Nah, udah tinggal dijumlahkan. Kayak gitu, gimana? Paham, Bu. Paham, gampang kan? Nah, terus yang ini. Sigma XI dari 2 sampai 3, sigma YJ, nah ini beda sama yang di atas, lihat. Kalau yang di atas, dikali dulu X sama Y-nya, baru dijumlah, ya kan? Ini dikalikan dulu, tambah, kalikan, tambah, gitu kan? Kalau yang ini, lihat, hati-hati ya ketika UTS nih, lihat. Yang ini hanya 2 dan 3, yang satunya 1 dan 2. Tapi, ini akhirnya dikalikan, tapi dijumlahkan dulu gitu loh. Sigma XI tapi hanya 2 dan 3. 2 dan 3 berarti min 3 sama 1, ya kan? Nih, dijumlahkan dulu, yaitu min 2 ya, min 3 tambah 1. Habis itu, ini kan kalau dia berandeng begini artinya dikali kan? Ya, berarti dari 1 dan 2, tapi Y pangkat 2. Berarti di sini berapa? Y1 kuadrat. Berapa? Y1 sampai 2 ya. Berarti Y1 kuadrat itu kan berarti berapa? 4 pangkat 2, 16. Terus Y2 kuadrat. Berarti 2 pangkat 2, berarti 20. Yaitu min 40. Gitu. Lihat ya, saya sengaja kasih ini beda. Kalau yang ini, X sama Y dikali dulu, baru dijumlahkan. Kalau ini, dijumlahkan dulu X-nya, dijumlahkan dulu Y pangkat 2, baru dikalikan. Gitu. Jelas? Bu. Nah, oke. Nah, sekarang ini. Kalau kita punya 3 aturan dasar, sigma, XI ditambah YI ditambah ZI, maka kita bisa mengerjakannya dengan cara sigma sigmanya masuk satu-satu ke sini. Jadi sigma XI ditambah sigma YI ditambah sigma ZI. Berapa tuh? Ya, terus yang kedua, sigma C itu konstanta ya. Misalkan tadi yang 2XI, maka kita bisa buat menjadi 2 sigma XI. Atau yang ketiga ini, konstanta, misalnya sigma dari 1 sampai 5, C-nya itu 10 gitu. Maka caranya gimana?
Berarti pada saat I sama dengan 1, 10. Kita mau masuk ke I sama dengan 2, ditambah 10. I sama dengan 3 ditambah 10. Sampai I sama dengan 5. Sehingga berapa hasil sigma I dari 1 sampai 5 untuk 10, yaitu 5 dikali 10, yaitu 50. Jadi N kali C ini. Ya. Jelas belum? Benar Bu, yang nomor 3 masih belum jelas maksudnya gimana. Belum, nomor 3. Oke. Bentar. Misalnya, apa tadi? Sigma ya. Sigma I dari 1, gede banget nih. I bentar ya, sabar. Ini soalnya nggak touchscreen, jadinya harus ganti-ganti. Nah, misalnya I dari 1 sampai I dari 1 sampai berapa? 3 misalnya ya. Ini 3-nya kegedean. Gitu ya, I 1 sampai 3. Terus di sininya 10. Maka kita menghitungnya pada saat I sama dengan 1, dia 10. Terus ditambah I sama dengan 2, dia 10 juga. Ditambah I sama dengan 3. Sehingga totalnya adalah 30, itu sama dengan 3 dikali 10. Sama dengan, tadi kan N dikali C. Gitu. Ngerti nggak kalau gini? Kalau misalkan I-nya itu 2, berarti kita hasilnya 2 itu sama dengan 10 ya Bu ya? Kalau I-nya 2 sampai 3 gitu? Iya. Wah, berarti cuma 2 kan? 2 sama 3, berarti itu nggak bisa ikut rumus ini. Jadi ini kan kayak rumus ya. Rumus ini hanya berlaku untuk yang I-nya dari 1 sampai N. Sampai sebuah bilangan tertentu, dia harus dari 1. Tapi kalau dari 2 nggak bisa pakai rumus NC yang gini. Tuh, kalau dia 1 sampai 3, ini berarti 3 dikali 10. Tapi kalau kita mulainya dari 2 sampai 3 nggak bisa. Jadi kita hanya menghitung aja. I sama dengan 2 ya 10. I sama dengan 3 berarti 10. Berarti 20. Tapi nggak bisa dirumusin NC gini loh. Tapi kita hanya menjabarkan aja gitu. Baik Bu, paham Bu. Ya. Itu ya. And then, jelas yang lain ada lagi? Nah, sekarang ini coba lihat ya. Tunggu. Iya, ini ya. Oh, ini sih nggak usah, sebentar. Ini contohnya ya, contohnya. Kalau diketahui X1 2, X2 4, Y1 3, Y2 min 1. Nah, soalnya kayak gini nih. Sigma 3XI dikurangi GI ditambah 4. Nah, saya bikin dua cara. Ini yang saya kasih tanda merah. Itu ini ya, ini gini aja. Kalau mau bawa nasi dok? Ayam. Nih ya, lihat ya. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita ngikuti rumus yang tadi. Jadi sigma-nya masuk ke sini gitu loh. Lihat nih, sigma-nya masuk ke sini. Ya, 3XI dikurangi sigma YI ditambah sigma 4. Ngerti nggak? Ini yang tadi. Tiga aturan dasar. Sigmanya masuk ke masing-masing ruas ini. Jadi sigma XI ditambah sigma YI ditambah sigma ZI. Nah, sekarang kalau ada soalnya kayak gini, saya gunakan dua cara. Cara yang pertama, sigmanya masuk ke sini. Jadi sigma 3XI dikurangi sigma YI ditambah sigma 4. Karena saya mau menerapkan rumus N kali C tadi. Ya, ini dari 1 sampai 2. Ya.
Maka di sini sigma 3xi, lihat nih, 3x1, ya kan, 3 kali 2, 6. Ya kan, ditambah 3 kali 4, 12. Jadi ini dikurangi sigma yi, 3 dikurangi 1, 2, ditambah sigma 4. Nah, lihat. Sigma 4 kenapa jadi 8 ya, Bu ya? Lihat nih ya, tadi rumus yang tadi kan N kali C. I-nya dari 1 sampai berapa? Sampai 2 kan? 2, terus ini C-nya 4. Berarti N-nya kan 2. C-nya 4, berarti 4 kali 2, 8. Masukkan ke sini, dapatlah angkanya 24. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah yang ini dihitung biasa, nggak pakai rumus yang tadi, dihitung biasa. Jadi 3x semua sampai selesai, I-nya 1. 3x1 dikurangi Y1 ditambah 4, selesai. Kita mau pindah ke 2 sekarang, karena kasih tanda tambah. 3x2 dikurangi Y2 ditambah 4. Udah tinggal masukkan angkanya, dapatlah angka 24. Gitu. Bisa? Ngerti? Ada yang nggak ngerti? Paham. Paham? Iya Bu, paham Bu. Paham ya? Oke, next ya. Sekarang yang tadi. Mana tuh? Nah ini. Ya, coba yang nomor 5 Mahathir. Ya, mungkin. Nomor 678. 5678. Nomor 5 Mahathir, gampang tuh. Terus Putri, nomor 6. Zahira, nomor 7. Terus nomor 67 sama nomor 8. Sebentar ya, nomor 8-nya siapa? Reswandari ada? Nomor 8. Baik Bu, baik Bu. Oke. Coba dibikin dulu. Benar nggak tuh yang saya bikin? Takutnya salah. Bentar ya.
Gimana? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bener nggak 200 matir? Bentar ya. Saya salah apa benar nih dua angkanya? Beda, Bu. Beda. Berapa? Iya. Kan gini, coba ya. Sigma XI kuadratnya berapa? Berarti kan 4 ditambah 16 kan 20 ya? Iya, Ya Bu. 20 kan? Yang ini 20 bukan? Iya, 4 tambah 16. 20 kan? Terus sigma Y kuadratnya berarti berapa? 9 ditambah 1, 10. 9. Ya, bukan? Oh, ya salah, Bu. Saya 9 kali 1 tadi. 10 ya. Berarti kan 20 kali 10, 200 ya? Iya, Bu, benar itu, Bu. Betul? Nah itu, saya mau nyontohin tuh. Besok jangan gitu, Mahathir, waktu UTS. Karena ini nggak susah. Ya, jadi hati-hati ketika mengalihkan, menjumlahkan gitu ya. Jangan sampai salah. Ya. Oke, nomor 5 udah oke. Yang lain? Atau ada yang belum ngerti? Kalau diam aja berarti saya anggap ngerti ya. Nomor 6, tadi siapa nomor 6? Responderi, bukan? Bukan, bisa nomor 8. Oh, nomor 6 siapa? Lali. Saya, Bu. Oh, betul nggak 53? Lihat nih, sigma. Nah, perhatikan. Bedanya sama punyanya Mahathir, nomor 6 dan nomor 5 lihat bedanya. Kalau nomor 5 itu dipangkatkan dulu lalu dijumlah, ya kan? Tadi kan ini jadi berapa? 4 ditambah 16. Ini lihat. Ya, ini juga gitu dikalikan. 3 pangkat 2 berapa tadi? 9 ditambah 10. Terus dikaliin sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Ini kan sebenarnya kalau kita mau bikin yang ininya kan gini ya, dikasih kurung gitu kan. Kasih kurung gitu kan. Ya ini kalau di PowerPoint jadinya gini. Ya kan, ini dikasih kurung nih. Aduh. Font superscriptnya dihilangin dulu. Mana tuh? Kok hilang? Superscriptnya masih ada, ya kan? Oke. Nah, ini kan gini kan sebenarnya, gitu kan? Ini saya nggak ngasih ini tanda kurung buka kurung tutupnya gitu maksudnya. Sebenarnya kan ini kan dikali. Nah, kurung buka sama kita balikin dulu superscriptnya. Nah, gitu kan. Nah, gini kan harusnya. Bahkan saya tidak lakukan itu supaya mengecoh kalian, supaya kalian juga paham gitu. Ya, jadi sebenarnya harusnya ada ininya. Sekarang bedanya apa sama nomor 6? Nomor 6 itu dipangkatkan dulu X1 sama XI sama YI-nya, terus dikalikan, terus ditambah. Jadi lihat nih, XI, jadi X1 kuadrat, berarti kan 4, dikali 9, betul nggak? Siapa nomor 6 bikin? 4. Iya, Ibu. Ya, 4 kali 9, berarti kan 36 ya. Ya, ditambah 16 kali 1. Berarti 36 ditambah berapa tuh? 16 tambah 1 ya. 16 doang, Bu. 16 dikali 1. 4 kuadrat dikali min 1 kuadrat. Jadi berapa? 16. 16 ditambah berapa tadi? 36. Nah, berarti 52 ya, bukan 53 ya. Betul? Salah Iya, saya. Bu. 52 ya. 36 ditambah 16 kan? 36 tambah 16 kan berarti 52 ya. Betul nggak? Halo. Saya salah nulis atau bagaimana nih? Betul?
Iya Ibu, betul. Betul kan? Berarti 52 ya. Kan ini X1 kuadrat kan 4. Sigma X1 kuadrat ya. Jadi kan 4 dikali, salah ya. Lihat nih. Kan 4, ya kan? 4 dikali 9. 36 bener kan? 36 ya. Ditambah 16 kali 1. Ya benar 52. Benar ya? Oke, ngerti? Yang nomor 6? Nah, sekarang nih saya bolak-balik lagi nih. Sekarang yang nomor 7, lihat. Yang nomor 7 itu, X sama Y dikaliin dulu, baru dipangkatin 2. Baru ditambah lagi gitu kan. Nih lihat, X1, Y1 berapa? 3 kali 2, 6. 6 pangkat 2, gitu kan? Jadi 36. Ya, terus ini deh. Siapa yang nomor 7? Udah belum? Saya Bu, udah. Udah, berapa jadi? 52. 52? Ya. Jadi X1 Y1-nya itu 3 kali 2, 6 kali 6 kan, 36 kan ya. Terus ditambah sama X2-nya, X2 berarti kan min 4 pangkat 2, 16. Ya benar, berarti 52. 52. Kita kecilin aja angkanya, jangan gede-gede biar nggak pusing. Nah, ngerti ya? 52. Oke ya. And then the last is sigma XI pangkat 2. Nah, lihat nih, ada kurungnya. Nah, ini berarti sigma X-nya dijumlahkan dulu, baru dipangkatkan 2 juga sigma Y-nya. Jadi 6 pangkat 2 ya. 36 kan? Iya Bu. Sorry. Sigma XI-nya berapa sih? 6 kan? 6 pangkat 2 kan 36. Terus sigma Y-nya kan 2. Pangkat 2 berarti 4. 36 kali 4. 144. Betul? Betul Bu. Betul. Oke. Nah, sekarang lihat yang ke kiri. Nomor 2 dan nomor 3. Sigma XI kan 6 ya. 4 sama 2. Sigma Y-nya kan 2. Kalau kamu ketemu lagi soal kayak nomor 4. Sigma XI, sigma YI. Gak usah lagi pusing nyari-nyari. Udah ada di atas nomor 2. Sigma XI-nya 6. Ya kan? Tuh lihat. Sigma Y-nya 2. Ya udah 6 kali 2. Jadi 12. Ya, jangan terkecoh dengan soal ya. Nanti kamu pusing lagi. Aduh berapa nih? Padahal udah ada di situ. Nomor 2 dan nomor 3. Ya? Jelas? Yes Bu. Jelas ya? Oke, yang lain juga jelas ya. Nah, sekarang ini adalah PPT ini untuk latihan. Kalian bisa lihat nanti kalau ujian udah apa namanya? Mana ya e-learning. Saya sudah mensubmit juga latihan soal yang buat kalian bikin TICK 3B ya. 3B itu, nah ini contoh-contohnya ya, jadi kalian boleh, nah lihat tuh ya, ini adalah contoh-contoh soal. Bisa kalau belajar dari sini aja untuk UTS ya, sehingga nanti UTS udah bisa nih semuanya caranya gimana ya. Ini latihan soal, saya tidak minta kalian bikin, kan untuk belajar aja. Jadi kan saya anggap udah mahasiswa ya, udah semester 3 gitu kan. Insya Allah lah belajar mah nggak usah disuruh-suruh lagi, udah bisa sendiri. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, silakan ditanyakan. Ya, Bu sih nggak ngerti nih maksudnya gimana ya, monggo. Ini ada exercise you can. Nah, exercise-nya ini agak beda sih. In the following exercise, you may assume that ini. Nah, jadi kalau ini gimana? Nah, ini ada jawabannya nggak? Nggak ada ya, saya nggak kasih ya, yang ada jawabannya. Ya, coba dibikin dulu, kalau nggak ngerti baru nanti ditanyakan. Ya, ini adalah latihan ya yang bisa kalian bikin.
UTS-nya saya rasa sampai di sini minggu ke-7 ya. Untuk UTS nanti, karena untuk kita belajar regresi linear yang numerik itu saya butuh 2 kali pertemuan karena memang agak rumit sedikit ya kalau yang numerik. Jadi saya nanti aja dulu, kalian biar bisa belajar dulu tentang sigma itu seperti apa ya. Udah dipahami baru kita masuk ke regresi linear. Gitu ya. Oke, saya rasa itu yang mau saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang belum ngerti, gimana dengan online masih bisa dipahami kan? Bisa, Ibu. Bisa ya, oke. Sip ya, udah ngerti semua ya? Oke, silakan mencermati kembali. Ada juga latihan soalnya. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan nanti ditanyakan. Minggu depan kita lihat ya kuliahnya offline atau online, nanti kita lihat lagi. Ya, saya rasa itu yang kita bisa belajar pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik. Selamat sehat-sehat semua. Selamat melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Ada lagi kuliah selanjutnya? Atau udah? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, selamat belajar lah dan makan siang atau yang puasa. Ya, selamat menanti buka puasa. Ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. See you next week. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.